Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Marina, guru kelas 6 SDN 48 Andi Patiwara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Apa sih tujuan mengikuti pelatihan mandiri pada Plafon Merdeka Mengajar pada topik satu ini? Adapun tujuannya, yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 modul yang harus dipelajari pada topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai pada modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada bagian ini, kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Ki Hajar Dewantara berkata, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhan kita, harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang maju memiliki peta konsep dan pola pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kelebihan dan kekurangan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Berikutnya, modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Sedangkan mengajar, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk mencapai kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam, mendidik murid harus dimulai dengan lingkungannya. Kodrat zaman, mendidik murid harus selalu mengikuti perubahan zaman, yakni pendidikan abad 21. Pendidik bergerak secara dinamis, mengadopsi asas trikon, yaitu 1. Kontinu, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus. 2.
konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Dan yang ketiga, konsentris. Pengembangan yang dilakukan tetap berdasar kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi diartikan rana batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Pekerti diartikan rana lahir yang mewujudkan tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Inilah tujuan akhir pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan akhir pendidikan, berikut hal-hal yang perlu diterapkan. 1. Sistem Among, sebuah metode pengajaran didasarkan kodrat dan kemerdekaan untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan potensi murid dan menggerakkan kekuatan lahir batin sehingga murid selamat dan bahagia. Kedua, guru yang mendampingi dan membimbing anak tidak hanya meningkatkan kecerdasan tapi juga budi pekerti. Dengan adanya kemajuan ini, secara tidak langsung ikut memperbaiki. Dan yang terakhir, lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan pendidikan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Namun ketika di sekolah bukan berarti tanggung jawab penuh ada di guru, tetapi tetap harus ada kolaborasi dari lingkungan yang lain. Bapak Ibu guru hebat, sekian dari saya. Tetap semangat mengajar. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.